Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Hanif Sustio Bagas Arja Fernandes. Nah, di sini tampilannya seperti ini guys, di Honda Beat Deluxe ya guys. Jadi lampu alisnya itu berwarna merah dan motornya ini kebetulan warna putih. Hasilnya menjadi seperti ini guys. Ini saya di daerah Sumedang ya guys. Kalau misalkan kalian ingin pasang, silahkan kalian konfirmasi saya saja. Oke, langsung saja ke bagaimana cara pemasangannya. Tangan kita dibersihkan dulu, jangan lupa ya guys, biar bersih dari kuman dan bakteri dan kotoran dan sejenisnya. Oke, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 strip guys. Masing-masingnya itu untuk kiri dan kanannya itu panjangnya itu 9 strip. Dan satu stripnya itu ada 2,5 cm. Jadi kalau totalnya itu masing-masing kiri dan kanan itu masing-masingnya 22,5 cm. Kalau misalkan kalian ingin cari di online shop, bisa kalian menggunakan yang 30 cm, nanti kalian tinggal potong saja. Berarti kalau 30 cm, ini karena 9 strip mungkin dipotongnya akan banyak, berapa ya berarti untuk ya tinggal hitung saja lah, 9 strip, satu stripnya itu 2,5 strip. Oke, kalian jangan lupa di ujung-ujungnya itu disolder dulu. Tapi kalau misalkan kalian sudah beli online, itu nggak perlu solder lagi karena sudah disolder dari sananya. Kalau misalkan kalian ingin pesan ke saya juga bisa dikonfirmasi di kolom komentar, nanti saya akan kasih linknya, nanti mungkin saya akan kirim ke kalian. Oke, di sini untuk di bagian ujungnya kalian agak dikupas gitu ya, dikit. Ada 3 strip. 3 strip itu kalian kupas, jadi agar nanti tidak mengganjal ke mikanya, agar mikanya itu bisa presisi gitu. Dia tidak mengganjal. Kalau misalkan mengganjal nanti dia tidak bisa masuk mikanya dan akhirnya nanti akan air bisa masuk ke dalam dan bisa membuat reflektornya kotor dan lampunya juga tidak awet karena kemasukan air. Seperti ini guys, dikupas cukup 3 strip saja. Di ujungnya kalian kupasnya itu di bagian punggungnya, itu di bagian belakang lampunya, jadi bukan di bagian depannya. Kalau di bagian depannya nanti malah lampunya cahayanya itu nyebar kemana-mana. Tapi kalau di punggungnya itu dia nggak pengaruh ke cahayanya. Yang penting kalian lem lagi. Kalau misalkan sudah dikupas, itu di bagian punggungnya itu kalian kasih lem lagi dengan lem Dexton atau lem Korea. Nah, nanti biar si lampunya itu tidak kemana-mana gitu guys, agar lampunya itu tetap pada posisinya. Oke, seperti ini ya guys. Untuk yang kiri dan kanan juga kalian harus kupas. Kalau misalkan tidak dikupas ya nanti ya mau tidak mau kalian harus kupas karena akan mengganjal ke mikanya, tidak bisa masuk gitu guys. Seperti ini kalian bisa perhatikan. Dan hati-hati kalau menggunakan cutter ya. Kalau menggunakan cutter kan namanya cutter itu kan tajam. Kalau misalkan tajam kena tangan kan nanti kita bisa berdarah dan kita bisa sakit guys. Stop it. Get some help. Di sini, nah ini jangan ditiru ya guys. Kalau kita menggunakan cutter jangan di atas kaki kita, karena kalau misalkan kebablasan, cutternya itu bisa kena tangan kita, kaki kita. Nah, kalian bisa lihat. Nah, seperti ini ya posisinya. Kalian kupasnya itu di bagian punggungnya dan di bagian ujungnya, bukan di bagian kabelnya ya guys. Nah, seperti ini. Nanti posisinya itu kalian perhatikan, kabelnya itu ada di sebelah atas ya guys. Kalau misalkan nanti kalau sudah dipasang dia ada di bawah. Tapi ini karena mikanya seperti ini, jadi kelihatannya itu kabelnya ada di atas. Padahal nanti kalau sudah dipasang dia kabelnya nanti akan di bawah. Karena kebetulan di bawah itu ada lubang yang bawaan standarnya. Nanti kalau misalkan sudah kita pasang, si kabelnya itu tinggal kita masukin saja ke lubang yang sudah ada sebelumnya dari bawaan standarnya gitu guys. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sudah ditempel, sudah cukup. Maksudnya posisinya sudah kira-kira pas. Tinggal kalian kasih sedikit saja lem-lem seperti Dexton, lem Korea, seperti itu jenisnya. Tinggal kalian kasih saja di situ. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau misalkan kebanyakan, selain membuat mikanya itu menjadi kotor, juga kadang dia nggak mau nempel, malah kemana-mana gitu. Tapi kalau sedikit, cukup ditunggu sebentar saja juga langsung kering nantinya. Nah, caranya kalian tuangkan saja lemnya itu ke keramik atau ke bawah gitu, ke alas yang agak bersih. Nah, nanti pakai obeng min, tinggal kalian, ini lemnya ya guys, tinggal kalian kasih obeng ke situ, nanti diteteskan, seperti ini, diteteskan ke bagian yang ingin kalian lem. Karena kalau misalkan kalau langsung dituangkan ke bagian mikanya, menggunakan lemnya langsung, nanti malah kebablasan guys. Tapi kalau seperti ini nggak bakalan kebablasan banget gitu. Oke, kalian perhatikan saja seperti ini pemasakannya. Ini tanpa bobok ya guys. Jadi si bagian reflektor sen sama mikanya itu nggak ada yang dirusak. Jadi cuma dilem saja ya. Jadi
nggak ada yang dirusak, nggak ada yang dibobok. Dan kalau misalkan pengen distandarkan lagi, tinggal dicabut saja lampunya dan terlihat standar lagi. Dan bekas lem-lemannya juga tidak terlalu banyak karena kita dilem cukup pada titik-titik yang pada titik-titik yang terpenting saja, misalkan ujung sama ujungnya atau sama bagian lekukannya. Kalau misalkan kebanyakan, nanti malah pas kita mau distandarin lagi, nanti malah kelihatan. Tapi kalau dengan lem yang sedikit, selain lemnya cepat kering juga, nanti kalau misalkan kita copot tidak terlalu berbekas gitu guys. Ini tadi saya menuangkan bukan ke mikanya, tapi ke bagian ini saya tadi lupa tidak mengasih lem di bagian yang sudah tadi kita kupas. Kalau misalkan tidak dilem, nanti malah si lampunya itu lari kemana-mana gitu guys. Saya lupa tadi. Nah di sini kalian kasih lem lagi. Ya intinya seperti itu guys. Lemnya itu jangan terlalu banyak, karena kalau misalkan selain nanti malah menjadi kotor, terus kalau misalkan mau distandarin malah bekasnya itu menjadi susah untuk dihilangkan. Karena kalau misalkan sudah masuk ke mika itu dikerok malah tambah kotor gitu guys. Bukannya makin bersih malah makin hancur. Oke, kita skip saja ya guys, karena ini seperti inilah intinya ya. Kalian perhatikan. Nah ini posisinya pas di bagian ada lekukan. Nanti kalian bisa merasakan sendiri. Kalian bisa tahu sendiri di bagian yang terlihat gitu. Kalian kalau misalkan belum tahu, kalian bisa pasangkan dulu ke covernya. Nanti kalian tahu di mana posisi yang ujungnya itu yang terlihatnya itu di bagian mana. Nah itu dipasangnya di situ. Jangan sampai nanti kita sudah pasang loh, alisnya itu nggak kelihatan, ternyata kita memasangnya itu terlalu bawah. Nah makanya kalian harus tahu dulu di bagian mikanya itu bagian mana yang akan terlihat gitu. Ini untuk kiri kanan pemasangannya sama seperti ini. Oke, kalian tetes-tetesin. Oke, kita skip saja, kita percepat ya guys. Kita percepat saja. Di sini kita percepat saja. Intinya pemasangannya sama untuk kiri dan kanan. Kita percepat saja. Di sini kita percepat saja. Intinya pemasangannya sama untuk kiri dan kanan. Jangan lupa kita selalu mengujinya dengan adaptor 12 volt. Karena kalau misalkan kita tidak mengujinya itu, nanti kalau sudah dipasang, sudah dimasuk ke motornya, pas dinyalain motornya alisnya tidak nyala. Jadi kita jangan lupa untuk mengetes dulu lampunya apakah nyala atau tidak. Oke guys. Oke. Nah kita sudah masukkan. Tadi kabelnya jangan lupa masuk ke lubang yang sudah ada sebelumnya. Jadi nggak perlu kita lubang-lubang. Intinya di sini nggak ada yang dibobok atau dikorek-korek, cukup kita tempel saja. Justru yang dikoreknya itu bagian lampunya agar bisa dipasang dengan sempurna. Oke, kita skip saja, kita percepat ya guys. Kita percepat saja. Di sini kita percepat saja. Intinya pemasangannya sama untuk kiri dan kanan. Nah jangan lupa untuk lampunya kita tes dulu apakah bisa menyala dengan normal. Untuk yang sebelahnya juga kita tes apakah bisa menyala dengan normal. Kalian harus sediakan juga adaptor 12 volt untuk mengujinya, untuk mengetesnya apakah lampu itu bisa menyala normal. Tapi kalau misalkan tidak ada adaptor, kalian bisa gunakan aki juga bisa 12 volt. Nah, kita rapikan seperti ini guys ya. Oke, di sini kalian lihat, kalian cabut yang berwarna hijau ya guys, itu untuk bagian masanya. Nah, kalian lihat ini untuk warna hijau. Ini kalian sambungkan ke kabel yang negatif atau ke masa atau ke ground lampu ya guys, lampu alis yang barusan kita pasang. Kita masukkan saja ke kabel warna hijau yang di lampu sen. Colokan seperti ini saja, jadi kita ngikut ke masa yang ada di lampu sen. Nah sudah kita kembalikan, jadi kita nggak ngerusak kabel, nggak ngupas kabel. Nah seperti ini kita masukkan ke masa atau ke kabel yang warna hijau. Nah untuk positifnya nanti kita pasang di bagian tengah guys. Itu kan bagian tengah situ kosong. Bagian tengah itu kan kosong untuk Honda Beat Deluxe ini. Jadi soketnya sebenarnya itu lubangnya ada 3, tapi yang di bawah standarnya itu cuma ada 2 yang ujung sama ujung. Itu setrum sen sama negatif sen. Jadi untuk negatifnya kita pakai. Nah untuk tengahnya kita gunakan untuk positifnya.
kita menggunakan sekun seperti ini ya, seperti bawaannya, agar bisa masuk ke dudukan soket seperti ini. Jadi intinya rapi. Kalau misalkan kita pasang lagi tinggal colok aja gitu, nggak kita sambung-sambung pakai solusi. Nanti kalau misalkan kita bongkar lagi kan ribet lagi, harus dipotong lagi kabelnya, nanti kita sambung lagi. Tapi kalau misalkan seperti ini, nah seperti ini, itu nanti hasilnya itu menjadi rapi guys. Oke, kita colokkan lagi. Intinya yang positif itu yang di bagian tengah, yang kosong itu kita isi dengan jalur positif ini. Nah untuk yang sebelahnya yaitu jelas itu untuk masanya. Nah bisa lihat ya guys, yang tengah itu untuk positif alis, untuk yang sebelahnya ya tetap juga sama. Oke, untuk sebelahnya sama, kita skip saja, kita percepat ya guys. Untuk tengahnya sama. Oke, mana tadi? Kita percepat saja lah. Oke, kita percepat saja ya guys. Oke, kita skip saja, kita percepat ya guys. Kita percepat saja. Di sini kita percepat saja. Intinya pemasangannya sama untuk kiri dan kanan. Oke, kita skip saja, kita percepat ya guys. Kita percepat saja. Oke. Nah, sekarang kalian harus tahu di sini juga harus kita ada modifikasi. Nah, ini ada saya kupas sedikit di bagian setrumnya. Nah, ini di warna hitam strip coklat. Itu untuk setrumnya nanti kita masukkan ke bagian tengah ini guys. Nah, di bagian tengah. Jadi kita masukkan setrumnya itu ke bagian tengah. Itu sama untuk bagian sen kiri dan sen kanan. Kalian pasang seperti ini. Untuk setrumnya, nah ini untuk bagian kanannya itu juga sama. Yang tengahnya itu kita kasih setrum. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Oke guys, itu saja tutorial kita kali ini tentang cara pasang alis di Honda Beat Deluxe. Jika ada pertanyaan, saran atau apapun itu silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.